Podcast Pra, obrolane pandemen ketoprak. Panggih malih wonten ing Podcast Pra, obrolane pandemen ketoprak. Pripun ganti meneh. Iki jane nang kono iki. Apa-apa dicaki aku iki lho, Din. Heeh. Karo aku bareng Didit ganti pasangan. Ganti aku ning koyo ora payu ki wonten dinggo. Oke. Ya, kanca-kanca, kali ini kita kedatangan peternak kutut yang mencintai ketoprak. Woi bubar. Ya, kita bareng Mas Bayu Saptomo. Mas Habi. Biasa lho, Din. Gimana, Mbak? Tamu kita kali itu Sungguh luar biasa. Nah, iki ke zaman semono tekan zaman semene iki yo isih ono wae. Isih ono. Monggo kancane wis do mati ya. Ya ora apa-apa. Kita terus naku kan. Ki wis miwiti arep dodol. Nek jare wong biyen, wit pring kuwi sing ditegor kan sing lurus e. Sing bengkok ngeri to Mas Bayu. Ah ngono. Sing kok kan dosa iki dure. Ora Mas Bayu, langsung gue wis pokoke iki wong kutune wis duit mari-mari nek ora padet to. Betul. Wiwit kapan Mas Bayu itu ngetoprak? Iya kowe. Iki jenenge eling-eling kanca sing wis sedorano. Piye to? Angkatan kuwi mung kari Hargi Sundari tok. Oh. Ya, pertama kali di Taman Keraton ya tahun 83, Taman Sari Ketoprak pitulasan. Terus melu neng diikuti sekatenan tahun 84. Salah dua jurinya itu Pak Wahono dan Romondung Suwargi. Kemudian di sekatenan itu beliau kok melihat penampilan saya rada aneh-aneh gitu. Ngane-ane sing kepiye, Mas? Kok bagus ngono. Oh. Zaman semono. Iya bener. Nah, itu kemudian ditarik ke Sabta Mandala. Tapi jauh sebelumnya dari Taman Sari, Ketoprak Taman Sari, Taman Budaya itu kemudian aktif di Keraton di Guntur Madu. Nggih. Main dengan Suwargi, Mas Henry, ramanipun Mas Alpi, Lajeng kalian Mbak Sito dan main juga banyak juga di situ. Karena dulu Keraton itu gudangnya pemain-pemain top. Suwargi Pak Yatin juga lenggah di Roto Wijayan pada saat itu. Jadi kemudian masih ada Mas Sri Sadono, ada Mas Sri siapa itu penari tapi juga ngetoprak banyak di situ. Nah kemudian ketika aktif di Guntur Madu kemudian ditariklah ke Sabta Mandala tahun 86 bareng meramaikan di sana dan kemudian syuting di TVRI itu tahun 86. Sejak itu terus walaupun saya ada pekerjaan tetap di radio pada saat itu. Jadi saya mulai di radio tahun 86 di Jeronimo. Kebetulan Jeronimo membutuhkan penyiar yang punya background budaya. Saya masuklah di situ. Terutama siaran wayang kulit ranono sing ngisor di saya. Nah, di situ terus bahkan kadang-kadang ini uniknya, kadang-kadang hampir saja salah satu harus saya tinggalkan karena gimana? Siaran di radio harus menghilangkan medok. Mas Erwin, sementara neng ketoprak kudu ndeles Jawane. Jadi bingung. Nah, ketika sudah suntuk di radio kemudian tahun 89 Sabta Mandala dipercaya membuat ketoprak sayembara, bukan yang pertama sebenarnya karena yang pertama dulu pernah ada Prahoro tahun 89, latihanlah di Padepokan Singosaren Wiro Brajan itu. Disitulah saya dicenges sama Romondung Suwargi. Waduh, sudah lupa bahasa Jawa. Saya tuh raiso muni langsung bisa do karo doto karo to kok piye. Mumet kuwi. Sampai meninggalkan ya siaran tapi akhirnya seiring perjalanan waktu ya akhirnya bisa jalan dua-duanya. Terus mengelola itu gimana, Mas? Ya latihan. Karena itu dengan logat yang sangat berbeda. Ini latihan. Jadi kalau teman-teman mungkin adik-adik, aku ramuni junior ya. Adik-adik pengetoprak menghafal naskah yang kira-kira ada kosakata atau kata-kata yang agak sulit, garis bawain aja. Misalnya do karo do nih, itu untuk
mengingatkan kita, oh iki limo codo, oh iki do, oh iki to, oh iki o, iki u. Dan itu fakta yang terjadi sekarang Mas Bayu. Teman-teman muda sekarang Teman-teman ada itu yang, ketoprak tapi juga teater. Nah, itu kan dua hal yang berbeda. Betul. Masalah bahasa juga, masalah gestur juga. Terutama do sama do. Iya, termasuk vokal-vokal seperti itu kadang sulit tenan dong dandani. Betul. Dudu. Dudu. Bisik. Dulu saya sangat asik mengatakan misalnya Mangku Bumi Winisuda, rumah sana wis bener luwes kan. Ternyata keliru kok opo. Sing bener wisuda tetep. Winisuda ya, DH ya berarti ya. Itu belum lama. PR anak muda sekarang sama Dewi juga. Ya ora kudu cah nom-nom to PR. Sing tua-tua barang. Aja nyebut enom lah aku singgung nyebut enom gitu. Lalu apakah ketika terus gabung di Sabta Mandala itu terus carane kembang mekrok-mekroke Mas Bayu? Betul. Di Sabta Mandala mungkin saya tidak mengecampingkan grup-grup ketoprak yang subur pada saat itu. Tetapi di Sabta Mandala itu bagaimana para pemimpin-pemimpin termasuk Mas Bondan Suwargi, Romo Ndung, Pak Wahono itu bagaimana mencetak pemain-pemain yang benar-benar bisa segalanya. Karena gini, Sabta Mandala setiap pentas memang latihan. Tidak ada latihan pun kita kumpul. Ono latihan milu jare, ono latihan rias, ada yang pilih pengen properti, ada pilih penulisan penyutradaraan gamelan. Mas Heru dulu kan suka ditembang-tembang gamelan, Mas Gun. Nah, saya waktu itu di Dangu Romo Ndung, Mas Bayu mbok damel naskah. Saya bilang, wah mboten saged duka. Urung iso, urung dicoba kok wis muni ora iso gitu. Nah, di situ akhirnya saya mindset aku iso. Sampai sekarang saya menyayangi diri saya itu dengan kata-kata positif. Aku aja muni ora iso, aku aja muni kesel, aku aja muni sing elek lah. Itu mensupport diri. Berpikir positif ya. Berpikir positif untuk diri sendiri dulu. Belajar untuk diri sendiri. Setelah itu kan nanti kita berpikir positif juga pada teman-teman. Jadi artinya dari situ dilatih lampah dodok dan latihan itu tidak nuwun sewu, tidak sekarang latihan jam 3 sudah jam 5. Saya itu paling dikenal paling sergap misalnya latihan jam 2, setengah 2 saya sudah standby. Mulane ra mungkin ta podcast telat. Orang mungkin tau nek undangan mulai jam 10 aku teko jam 11. Orang mungkin biasa terdidik dari saja. Orang mungkin bahkan ketika saya terlambat pun Romo Ndung sama Romo Gong Suwargi waktu itu iki Mas Bayu mesti ono halangan. Itu yang karena wis terbiasa tertib disiplin sehingga telatnya nanti wah ra mungkin nek telat iki. Wong tanda tangan misalnya aku wis nggawa spidol dhewe kok. Oh iya. Ora Mas, itu habit koyo ngono gitu Mas. Dibentuk itu karena di bawah tekanan oleh pemangku kebijakan di Sabta Mandala, ataukah ada kesadaran sendiri dari Mas Bayu untuk mempunyai habit itu sendiri? Ya. Sebenarnya pressure tapi ya jane ora pressure bukan tekanan, cenges, dicenges ngono. Nek wong Jawa ki nek wis dicenges nek atine orang mati lho. Nek rai gedek ya mbuh ya kan. Tapi dicenges saja itu kita udah itu. Terus akhirnya penanaman pada diri sendiri gini, terus saya menanamkan wong sing repot sing duwe urusan ora mung aku tok. Kanca-kanca mesti duwe urusan dhewe-dhewe. Ya, gitu loh. Jadi itu menanamkan kebetulan saya di radio. Jadi jujur saja ini aneh, saya mendapatkan ilmu disiplin justru dari ketoprak, dari Sabta Mandala Padepokan. Gitu loh. Dan itu yang membedakan Sabta Mandala dengan paguyuban yang lain. Tentang disiplin. Dan belajar apapun yang ada di ketoprak di situ ya. Tular untuk menciptakan itu loh. Seperti saya dulu di radio. Saya seorang program director, saya harus bisa menciptakan program director baru gitu. Nah, mestinya dalam dunia ketoprak jika saya penulis, kudu bisa menciptakan penulis anyar. Terus seperti di podcast ini kudu bisa menciptakan host-hostnya baru. Orang masalah. Jadi rasanya aku. Iya. Kira-kira sesuk awak dhewe iki arep ganti apa ora? Kita break dulu. Podcast Pra, obrolane pandemen ketoprak. Yuhu.
Ya, terima kasih yang sudah like, share, subscribe. Yang belum monggo. Ben apa Mbak Oki? Aku isi nek tidak boleh. Nah aku Ngono kuwi lah. Nah aku jawab ben dijak. Ben dijak. Oke, langsung ya Mas Bayu. Tadi kan ini, tadi aku nulis naskah, kudu iso gawe penulis naskah sing anyar. Nah, saiki kan penulis naskah neng Yojot, terutama ketoprak lho ya. Buku kuwi banget. Wah, banget. Oke banget. Aku ya percaya kayak banget. Ning sajane ming siji ya. Aku mau ora wis matur kok. Rodot. Aku pancing kok. Tak pancing. Wis pancing kok. Iki bab iki Mbak Oki rasa digas. Tapi ya Mas itu dengan banyaknya penulis naskah baru, aku sajane seneng banget ya, gembira sekali gitu. Ketika saya ikut pertama kali tahun 2019 itu, ikut pertama kali nulis itu 2018 malah TBY yang mengadakan. Ikut lombanya. Lomba Padahal sebelumnya nulis. sudah menulis banyak. Sudah nulis banyak. Lagi melu lomba karena mencoba. Jadi kan saya kan main. Saya kan selalu berpikiran bahkan tahun 88 ketika saya nulis pertama kali Miseko Impen Rontek Branang Sito itu Impen. Kemudian saya tulis Romondong masih ada, saya konsultasi dengan Romondong, saya bingung soal nama, saya tanya soal bagaimana membuat nama toko. Gampang, jeneng kembang kabeh gitu. Terus kemudian gamelan kabeh. Terus yang protagonis antagonis jadi digawe kembang sing ambune ra enak iki sing antagonis. Gamelan sing suarane nyempreng ra enak antagonis kayak gitu-gitu. Terus saya kalau pakai Ulun Sukon atau Almanak Jawa mau apa? Akhirnya muncul ada tokoh Muncar, Montro. oh iya. Dikoreksi sama Romondong, dicoret-coreti. Begitu saya revisi, Romondong ketiru dipanggil yang Maha Kuasa Sedo. Tapi akhirnya saya teruskan. Pertama kali saya buat ke Sandiwara Radio. Kemudian tahun 2002 kalau nggak salah, kalau nggak 2002 Mbak Heruwati TVRI minta saya buat naskah. Saya boro tadinya 6 seri terus berubah jadi 4 seri, berubah lagi jadi seri. Sopo sing main? Aku pengen sing main PS Bayu. Oh, waktu itu. Ngopo? Aku diutang, pokoknya utang lho. Kebetulan Mbak Gati waktu itu masih sugeng tapi sudah nggak bisa bicara. Saya bola-bali mbok grupe dhewe weh ora, aku pengen Mbah Gati. Ngopo? Alasanku iki akeh fighting. PS Bayu mesti jos. Oh iya, bilang gitu. Nah, akhirnya datanglah ke sana Mas Yatman Suwargi juga masih ada waktu itu. Kemudian diterjemahkan oleh beliau sampai nangis-nangis ya. Sakjane Mbah Gati juga sakjane punya utang sama saya. Aku pengen gawe lakon Bayu kembar pada itu. Sampai Bayu sijine ya ora ono ki piye ya. Sampai enggak jadi akhirnya ya dipakai itu. Pakai Gagak Branang, Gagak Sito kalau nggak salah bener ya. Gua pamfletnya nanti mau isi ono. Ada Bayune Mas Sofyan juga ikut. Iki di casting tanya Mbak Budi itu yang jadi saksi. Jadi apa kuwi kudu pemainnya Bayu kabeh, Bang? PS Bayu ya terserah. Pokoknya sing arepe ono. Tak kira tuh kayak saiki ketoprak Agus iki ketoprak Bayu. Ojo, nek Bayu kok dimusuhi. Ora, terus iki mau lho ketoprak cek nulis naskah iki mau lho. Makanya itu jadi kalau saya melihat perkembangannya ke sini, wah akeh judul-judul anyar ya akeh, penulis anyar akeh, tapi sakjane ndelok kosakata, ndelok iki jane sing nulis kae. Oh iya. Nek ora ming jupuk rono jupuk rene. Jadi ngenget istilahnya mengganti judul, tokoh-tokoh, plotnya persis banget. Iya. Plot peradegannya ora owah. Dan kalaupun owah ya sidik-sidik, yang paling dia bisa dicolong itu kosakata, lagian-lagian dalam irama tulisan apal. Nah, menanggapi hal itu, nek saran atau solusinya Mas Bayu apa? Ya saya pernah menyampaikan ketika orang plagiasi atau cuman mengedak, mengrubah sidik, itu memang asik. Ning jurtuman, itu nek ora drastis berubah sakal, orang mungkin nggak mungkin, tapi penyakit itu. Saya paling anti ya gitu nulis, karena saya banyak nulis. Wong saya ngobrol gini tuh soal aku terlatih sudah dicerika kok. Iya. Iso dadi cerita ketoprak yo iso kok. Gitu loh. Jadi saran saya yo ayolah generasi muda penulis eman-eman umurmu sih
isih dawa potensimu ono nek nulis nget-ngetan terus gawe lakon anyar kan sebenarnya kan sudah dimulai oleh Suwargi Mas Korwatpati dan Mas Bondan. Dulu waktu lomba dengan 3 cerita Jonggrang, Mangir, Giring. Yeah. Buatlah cerita yang belum pernah ada di masyarakat. Walaupun kenyataannya yang ngirim juga ada, tetapi kan kebanyakan cerita-cerita baru. Nah, itu maksudnya gitu loh. Saya ini Mas Bayu bisa memberikan solusi atau apa ya ki mau ya apa trik-trik atau tips gitu supaya niki ndadak apa to nek Mas Bayu misalnya Mas Bayu mencontohkan nek aku nggawe tulisan aku nulis karena karyanya banyak nggak cuma ketoprak tapi juga novel tapi juga cerpen kayak gitu ngopo sih ritualnya ngapain ngono lho apakah aku dutopo dhisik ning pinggir kali apa yo memunculkan ide ngono lho Mas mbok menawa bisa dicontoh sama teman-teman muda. Nggak kungkum nang ngisor kretek sing nganggo didadak malah dicokot yuyu aku. Syuting ketoprak Jakarta. Enggak. Kalau saya tip mau nulis ya nulis so. Aja kakean daki-daki iki ndok malah ora dadi mengko ora usah mikir teori, adegan teori menulis itu bagaimana. Begitu ora hasrat salur langsung nulis. Ya. Langsung nulis. Apa yang ada di kepala tuangkan dulu semua. Iki engko mlaku. Yakin. Jadi kalau saya sering mengibaratkan teman-teman untuk berkarya itu ibarat ide. Ide itu ibarat air dalam gelas. Ini ide itu datang dari Gusti Allah ya. Nek gelas itu ibarat itu sekolah di rumah. Nah, di rumah tamu. Nek gelas iki ora diombe, sing duwe omah ra mungkin nawani jok. Apa ketak? Ya, betul. Ya. Sama juga ketika ide datang dari Tuhan itu kalau tidak kita tuangkan ya ora entuk ide meneh. Dadi Silva Anugrah to kuwi. Lah, kayak MLM. Dadi Silva kuwi. Anggarane karena nek anggarane nganu apa ora iso ngentek kan disudo. Aku ora melu-melu nek dadi. Iki Silva Anugrah kok iki. Iya. Oh gitu tadi ilustrasine ngono iki Mas. Jadi kan nulis wae gitu loh. Apa aja bisa tulis dari cerita sehari-hari. Kalau dulu inget tahun 80-an ada istilah diary, catatan harian, catatan sibuk. Itu kan dari cerita harian jadi tulisan dari novelet dari mana. Nah, itu kan bisa. Iso dadi banjaran itu ya, Mas. Itu kebiasaan zaman kita ya, nulis diary. Arep kudune gladi ketoprak ning barengan karo gladi bal-balan kan yo dadi iya. Terus mancing. Ora terus Mas. Ini Mas. Kan Mas Bayu kan tulisannya itu macam-macam yang saya sebutkan tadi. Nah, piye kuwi caranya supaya aku saiki iki aku duwe ide nih, aku punya ide. Arep tak lebokke ning nggone ketoprak apa ning nggone apa Sandiwara Basa Jawa, novel, cerpen, cerkak. Pilih ngeplot-ngeplot bagi-bagi wangune ning kene, wangune ning kene gimana? Kalau paling cepat itu cerita. Cerita itu kan hanya 5 sampai 6 halaman, kurang lebih 1.200 sampai 1.300 kata. Itu paling cepat menuangkan itu. Atau berapa? Kalau Anda buka ngulik laptop atau CPU saya, itu ono file-file yang dibuka kadang-kadang satu kalimat. Karena saya itu sergap nyatet. Oh, kelompok-kelompok ini. Kelompok-kelompok. Jadi saya dolan kemana gitu saya catat gitu loh. Misalnya ketika temen cerita tentang kelingan pacare masa lalu, main seko ambune, itu bukan kok dia pengen ketemu terus selingkuh, enggak, cuma sekedar mengenang masa lalu, tak gawe cerita, ya akhirnya menang ini malah jadi Sandiwara Radio. Parfum judulnya. Itu lakon temen. Kemudian ada juga yang keblasuk itu juga begitu. Itu cerita-cerita bener-bener terjadi. Terus ada temen sing dukunke sing saya didukunke bojone sing didukun sing selingkuhane nganggo seranane nganggo rambut ya tak gawe cerita kok judulnya ya rambut. Ya menang Sandiwara iki. Kuwi critane kancane dhewe ngoten. Dari cerita-cerita itu. Sik, sapa Mas? Dua Bantul. Dua Bantul. Oh ya wis. Saka drama kuwi mau ada enggak salah satu cerita yang kemudian diadopsi menjadi cerita ketoprak misalnya? Ada.
Jadi nulis drama bahasa Jawa dulu. Dari drama bahasa Jawa itu jadi cerita. Ada banyak. Jadi kayak love story itu sajane kemasannya kalau ada di lumut sajane. Tak saya buat cerita. Jadi kadang bolak-balik. Nek dari kisah nyata ditulis ning naskah. Itu kan biasa nih ada pengalaman Mas Bayu saka nulis naskah dan terjadi nyata. Kurang tahu malah. Enggak naskah Mas Bayu dhewe. Kedadian tenan lho ketika nulis ngono intinya kok akhirnya saking mantep yo. Iso kedadian. Ya pernah. Pernah. Ya pernah. Nglakoni dhewe. Nglakoni dhewe ya pernah. Iya kisah hidupmu mau Mas. Ini wis 10 menit. Ya urung. Isih 3 menit waktu normal. Isih ana juri time. Banyak ya. Wah ya ini udah kabeh. Arah iki betul soal iki. Arah iki batul iki. Batul main nyabak dulu. Aku memang dadi wong Batul, dadi wong Sleman meno-meno aku. Karena menurutku naskah itu energi tuh Mas. Iya. Kadang ketika naskah itu dibuat pas Cipta Rasa Karsane iki nyawiji tenan, numusi gitu loh. Yo kayak semacam afirmasi yo. Ya, afirmasi positif, afirmasi negatif. Nah, afirmasi positif kan kejadian positif banget, yuk lakon negatif kayak semacam afirmasi negatif. Makanya itu kalau apapun itu tadi apa yang kita kerjakan syukur ya karo ndonga nek wong kita wong Islam ya bismillah apa itu. Yang terutama yang paling lemah yang bikin geger yaitu yang terus tukang selupan kabeh. Saya itu naskahnya bener-bener. Ini kalau boleh true story ya, saya bikin itu akhirnya jadi novel kan. Sik Mas, iki karena iki sesuatu sing abot banget butuh energi. Kita break dulu. Iya, unjala bekan sik. Podcast Pra, obrolane pandemen ketoprak. Wis rasa golek subscribe kok langsung. Mas Bayu. Ya. Banyak yang menjadi saksi tulisannya Mas Bayu di ajang festival itu nganti kabeh keserupan. Ya. Kontingene, pesertane. Kuwi piye to Mas Bayu jane? Mula bukane. Saya tuh sebenarnya nulis ki nek kaitannya dengan masa lalu itu saya mesti kirim donga. Fatihah itu. Ono sing kelalen. Saya memasukkan 2 tokoh fiktif. Jadi malah bapak ibuku dewi, tokoh Karni dan tokoh Bakri gitu. Oh lali orang ngirim donga itu. Nah, saya kan penulis. Sutradara itu Pak Wiro sebenarnya. Yeah. Wiro itu ora tahu teko pas hari pentas. Lho kok dhek aku anggere teko dicegat buta ning ngarep gang jarene ngono kuwi. Anggere arep teko dicegat ning ngarep gang omah itu depan itu. Nah, kemudian H-1 malamnya itu Purwoto ya, di ngocok ning Muntilan. Lah iya Mas Purwoto, Gondrong. Pemain PSKMB ini. Oh iya kan. Nek wis tahu catatan ku ya. Oh wes. Ditarik kembali. Oh iya. Aku hafal kabeh soalnya. Nah, jadi ngabari, Mas, kanca-kanca pendukung kota kabeh do meriang. Waduh. Jam 1 malam saya ke Taman Sari karena kan saya nulisnya tentang Taman Sari ke Pesarian itu. Intinya Taman Sari kan di belakang rumah saya situ ngirim donga. Ya wis ora apa-apa terus oke lah, akhirnya pada sehat semua. Sorenya setelah selesai dan jam 5 semua terutama tokoh Karni dan Bakri itu ngecekelan ini iki Jumitri karo Ardi. Cekelan ini ngopo iki terus. Purwoto bilang, "Mas, iki adek kudu karo aku kelalen Bapak." Ya wis ane taji waduh Prambanan ora taji pugeran kono. Datang hujan. Pas mau berangkat dari TBI itu hujan, iki aku nggawe mangkal siji, nggonen Pak Purwoto ora sah wis iki niatan mlebus wae. Wis sik tuku dupa sik, dupane Suryaden kan lewat taji. Tuku dupa, tuku kembang wis dongane kabeh. Habis donga itu kebetulan jenate Rini nelpon Sekarini. Mas, wis do waras kabeh ya wis metu saka makam. Purwoto mandeg meneh sik, Mas. Biasane niki njaluk-njaluk apa ya? Njaluk apa ngono. Bapakku suwargi ora ngono kuwi. Ning tak arep coba Bali yo meneh Bali teh. Metu meneh. Heeh, bapak ora njaluk apa-apa wis. Habis gitu ya udah kejadian itu kok nular nang liyane tapi ya udah pi wong kontingen liyane ya kena kok. Dilare pada saat itu festival tahun berapa itu 2017 2017 kabeh lakon 5 kontingen itu lakonnya serem kabeh.
Nek serem kabeh iki ya ora, ming gara-gara iki kabeh do kena kuwi, heeh. Wong liyane iki ya baik-baik saja. Itu nah akhirnya jadi novel saya itu tusuk konde nyidem. Kejadian itu tusuk konde nyidem itu dari itu. Dari peristiwa itu. Dari peristiwa. Walaupun peristiwa kesurupannya ora, cuma dari pengalaman itu akhirnya siapapun bahkan aku nganggo jenenge koncoe tak kirim Fatihah. Kan Fatihah itu hanya untuk orang mati. Karena itu adab kita ya. Saya selalu gitu. Jadi kalau saya sering kan nyilih jenenge kanca bayar ora ya, tak royalti donga. Saya bilang gitu. Dan itu benar-benar real, kita juga merasakan kontingen Bantul waktu itu, Mbak. Yangmu sing ngerti ya. Heeh. Saiki bojoku wah ngono kuwi wah. Jadi ngono ki pentingnya sebuah apa ya? Ya kirim. Kirim donga, kirim niat apik lah gitu. Itu terjadi kalau di lakon ketoprak atau di misalnya tulisannya Mas Bayu kan bukannya ketoprak, ono sandiwara, cerpen dan sebagainya. Pernah ora nek neng sandiwara atau cerpen, cerkak itu nanti ono sing kejadian seperti itu Mas? Novel. Jadi novel. Ketika akhirnya dari perjalanan saya kan ketika itu Mas Purwadi ngebel saya. Mas Bayu, Dimas, besok wetonmu kowe kudu ning Pandan Segegek. Gitu loh. Wah, Pandan Segegek tak terusing terkenal golek pesugihan nih. Tapi ternyata sastrawan-sastrawan banyak kesana. Terus akhirnya ketemu Senen Pon. Nah, karena seminggu lagi lomba itu ditumpuk. Makanya saya kesana, saya cuma Mas Purwanto dari ngimpi, bukan ngimpi ya. Ketika mengantarkan ke Cirebon, saudara dari Cirebon ke Pandan Segegek, Mas Purwanto ya geda suara, kok malah ngejak wong liya, orang ngejak adimu. Mas Purwanto ini nganggep adine aku, jadi saya dipanggil untuk kesana lah. Nah, dari perjalanan itu akhirnya saya mampir ke Blasuk-Blasuk tuh, akhirnya jadi cerita dewe, terus saya mampir ke Joko Panjatan. Mampir di situ ngobrol-ngobrol tentang JLS dan lain-lain. Begitu saya pulang, saya diterke patet waktu itu. Begitu sampai rumah, buka laptop, lah kok obrolan saya tentang JLS dan lain-lain wis tak tulis neng novel kok piye. Di halaman kesekian kan aneh itu. Saya mampir di Joko itu ada bener, coba baca Topeng Mentau itu. Yang Topeng Mentau itu iya. Kan aneh gitu. Jadi terus saya melewati, jadi loh kayak dejavu lah, kebetulan ada adegan Sultan Hadiwijaya di pinggir kalau di ketoprak akhirnya dilakukan PS Bayu itu ada peringgitan itu terus ketemu Rimbo Jati teko melewati lorong. Nah pas ketika saya bersama konco-konco seniman ditimbali ngesot dalam ke gedong jene itu melewati lorong itu kok kayak dejavu ini kayak gambaran novel melewati ini jendelane sering kayak gitu. Jadi yo tetep Jawa ya awake dhewe ora kudu ora ngilangi Jawa. Tetep kudu nganggo nek koyo ngono yo ndonga ki yo secara agama tapi Jawane aja ditinggal. Aja ditinggal. Nek bosone kanca kae kita harus bersinergi. Oh ngono ya. Gini Mas Ayu, panjenengan kan selama ini mengamati setiap festival ya, meskipun jadi pelaku juri atau tidak, karena tetap saya yakin panjenengan mengamati. Sejauh ini, gimana pengamatan panjenengan atas gelaran festival ketoprak atau garapan-garapan dari teman-teman muda? Bagus sebenarnya, saya mengapresiasi sangat bagus. Cuma sayangnya ketika muncul tokoh itu iki bar kuwi njur dadi apa? Ana sutradara terbaik bar kuwi apa ora muncul. Pemain apa terbaik yo njur ora muncul. Progresnya ya Mas. Progresnya berikutnya untuk dunia yang membesarkan itu apa gitu. Itu saja. Untung aku ditupani PSK nggih. Ya. Heeh, ora bar dadi sutradara nge-host. Ning gara-gara statement jenengan iso diganti kok kula. Bantul Kota tekan sedai. Oh ya. Mas Bayu, saiki iki karena wektune sithik mana target di ketoprak. Impian-impian di ketoprak yang belum terrealisasi. Ya itu tadi pembenahan penulis naskah itu. Berani melahirkan cerita-cerita baru yang orang mengkuakui terus gitu loh. Sebenarnya cerita-cerita panggung itu saya pengen mengulik ke Mas Bagong gitu. Cerita panggung kan banyak yang tidak pernah dimunculkan. Mau dibuat cerita dengan media lain gitu loh. Dikulik lah para pemain senior yang di panggung itu dikulik cerita orang cerita ronggo rawe gugur minyak jinggo iki Subroto. Wah, Subroto. Saya pernah ngakoni sama PS Bayu waktu di sekatan itu sing wong judi apa tuh Rukmi Tejo Rukmi. Wah,
Wah, tuh apik banget itu. Orang ono sing nulis itu. Itu apik banget, cerita panggung itu luar biasa sebenarnya. Itu diangkat lagi, ora kok karyane wong liya dibenahi dijupuk kene sing kono dijupuk adegan dijupuk kene ngono kuwi lho aku sing. Kuwi ora dibenahi ya, Mas. Apa kuwi? Dinehke. Oh, apian berarti. Apian. Nggo jenengmu ning bagi hasil. Nek ora iso tak tulis. Nek resep tempe bacem ya, Mas. Aku apa-apa iso sing ra iso. Apa iso. Apa sing ra duwe isin. Pokoknya ngomongke pengamat ketoprak, nek nek bablas ana Bung Toel. Nek nek ketoprak iki Mas Bayu ki cocok banget. Nganti tekan apa jenenge personal pemaine lho. Iso donceki kabeh. Ora buka waktu. Nanti aku dimusuhi 7 tulungan begitu. Mas Bayu, ya. Wis iki closing lho ya kata-kata hari ini. Ya. Kata-kata hari ini. Saya kan selalu karena saya sekarang nulis. Sekarang yo menurut saya kalau Anda ingin menulis ya menulis lah, nggak usah mikir teori kok adegane drama tur gini piye ora usah mikir, sing penting nulis terus gue dibenake onto kecono itu kunci. Karena apa? Jawa itu erat kaitannya dengan unggah-ungguh subasa, undung-usuk basa. Nah, itu basa itu juga menjadi penting. Tetapi nek nulis sik perkara basa blah carry nulis ora ono laptop yo nulis nganggo HP ora ono pulpen nganggo ketelot. Pokoknya menulis, kalau Anda ingin menulis ya menulislah. Anak kata-kata hari ini Ra. Ora. Ayo wis. Becik ketene. Mas Bayu matur nuwun saestu nggih sami. Wis sehat seger waras sukses kanggo Mas Bayu. Sehat-sehat. Matur nuwun ingkang sampun mirsani pinanggih malih wonten podcast Pak. Kamu ketapuk-tapuk. Salam budaya. Lestari budayaku.